Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa barik lana fi 'ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma iftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din wa tmis 'ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Al-Jami'us Shaghir karya Al-Hafidz As-Suyuti wafat 911 Hijriah rahimahullahu taala, dan kita sudah sampai pada hadis 4216. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Da'ahunna, biarkanlah mereka ya Umar, wahai Umar. Fa innal aina, karena sesungguhnya mata itu dami'atun, menetes, menangis maksudnya. Wal qalba, dan hati itu musabun, terkena musibah, sedih maksudnya. Wal ahda, dan waktu itu, masa itu, qaribun, dekat, maksudnya baru saja kematian. Hadis ini derajatnya diperselisihkan oleh para ulama. Kalau Suyuti mengatakan sahih, kalau Albani mengatakan dhaif. Maksud hadis ini adalah ada wanita-wanita yang menangis setelah kematian keluarga mereka. Maka Sayyidina Umar menyuruh mereka untuk diam, jangan menangis. Maka Rasulullah katakan, biarkan mereka menangis wahai Umar, karena mata itu memang bisa menangis dan hati itu memang bisa susah, dan memang waktu kematiannya baru saja. Berarti menangis setelah kematian boleh. Kalau begitu bertentangan dengan hadis sebelumnya. Hadis sebelumnya mengatakan biarkan mereka menangis selama orang yang sakaratul maut itu masih ada di tengah-tengah mereka. Kalau sudah betul-betul mati, maka jangan ada satupun yang menangis. Bertentangan kan? Maka jawabannya dua. Jawaban pertama, hadis ini sama-sama dhaifnya. Kalau sama-sama dhaifnya, tidak bisa atau tidak usah dibahas hukum fikihnya. Dhaif nggak bisa dijadikan dalil. Anggaplah hadis ini sahih, maka hadis ini bisa dikompromikan. Yang dibiarkan da'hunna, ya, biarkan mereka menangis, tetapi kalau sudah mati jangan nangis lagi. Ini maksudnya jangan nangis yang disertai dengan meratap, itu yang dilarang. Adapun di sini biarkanlah menangis meskipun sudah mati orangnya. Nah, itu adalah tangisan yang normal yang tidak sampai meratap. Berikutnya 17. Da'hunna, biarkanlah mereka para wanita yabkin, menangis. Wa iyyakunna, dan jauhilah oleh kalian wahai para wanita wana'ikas syaitan, suaranya setan. Maka para sahabat enggak paham apa maksudnya suara setan. Maka beliau jelaskan, innahu, sesungguhnya, mahmakana, apapun yang ada minal aini, dari mata, wal qalbi, dan dari hati, yaitu tetes air mata dan sedihnya hati, faminallah, maka itu sumbernya dari Allah, wa minar rahmah, dan itu termasuk rahmat atau kasih sayang. Wa mahma, dan apapun kana yang ada minal yad, dari tangan, ya misalnya tangannya merobek-robek baju, wal lisani, dan dari lisan, misalnya lisannya berteriak-teriak, menjerit-jerit, fa minasyaitan, maka itu dari setan. Hadis ini derajatnya juga diperselisihkan oleh para ulama, tapi maknanya sahih. Menangis kalau hanya sekedar mata meneteskan, enggak ada masalah, dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau teriak-teriak, ya, menunjukkan bahwa dia tidak rela terhadap kematian, itulah yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nampar pipi, merobek baju, menjambak rambut, dan sebagainya. 18. Da'u, biarkanlah al-habasyata, orang-orang Ethiopia, ma selama wada'ukum, mereka meninggalkan kalian. Maksudnya jangan memerangi orang-orang Ethiopia selama mereka tidak memerangi kalian. Watrukut turka, biarkanlah orang-orang Turki, ma tarukukum, selama mereka meninggalkan kalian, sama, ya. Maksud hadis ini adalah bahwa orang-orang Ethiopia dan orang-orang Habasyah ini orang-orang yang sangar-sangar, yang dahsyat-dahsyat. Kalau kita menyerang mereka dulu, mereka akan bisa menghabisi kita. Nah, selama mereka tidak menyerang, biarkan.
Kalau mereka menyerang, baru kita perangi mereka. Kenapa? Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menyebutkan kondisi akhir zaman nanti, di mana ternyata orang-orang Habasyah ini orang-orang yang sangat dahsyat sekali, Dzussuwaiqati, bukan Suwaiqah, Dzussuwaiqatain. Rasulullah bersabda, utrukul Habasyah ma tarakukum, biarkan orang-orang Ethiopia selama mereka itu membiarkan kalian, karena tidaklah mengeluarkan simpanan yang ada di dalam Ka'bah kecuali orang yang memiliki 2 betis kecil dari Ethiopia. Ini maksudnya adalah di akhir zaman nanti Ka'bah akan dirobohkan. Siapa yang merobohkan? Orang Ethiopia. Orang Ethiopia itu ciri-cirinya betisnya kecil-kecil. Tapi mereka dahsyat, kurang ajar sekali terhadap Islam, menyerang Ka'bah sampai meremuk Ka'bah. Nah, kemudian kalau Ka'bah sudah diremukkan, di bawah tanahnya Ka'bah itu ada gudang simpanan kekayaan orang-orang zaman dulu, nanti akan diambil oleh mereka. 19, da'u tinggalkanlah al-hasna, wanita cantik, al-aqir, yang mandul, wa tazawwaju, dan menikahlah as-sauda, dengan wanita hitam, al-walud, yang subur. Kenapa? Fa ini, karena sesungguhnya saya ukathir, saya akan membanggakan banyaknya bikum kalian, al-umama, kepada umat-umat yang lain, besok yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Hadis ini derajatnya diperselisihkan oleh para ulama. Seandainya pun sahih, tinggalkan cantik yang mandul, nikahlah hitam yang subur. Ini perintahnya menurut para ulama hanya sunnah, tidak wajib. Seandainya kita memilih yang cantik, yang mandul, juga tidak haram, tetapi tidak mempunyai faidah dari pernikahan, karena salah satu yang sangat penting dari faidah nikah itu adalah untuk mendapatkan keturunan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum, silahkan kumpuli istri pada malam-malam bulan Ramadan, boleh, dan carilah apa yang Allah tetapkan untuk kalian. Apa yang ditetapkan oleh Allah? 2, 1 pahala, yang kedua anak. Jadi ngumpuli istri dengan niatan pahala dan anak. Sehingga kalau menikahi yang akhir, yang mandul, ini berarti tujuan nikah salah satunya mendapatkan anak tidak akan terpenuhi. 20, ta'u, tinggalkanlah dunia ini li ahliha, untuk para pemburu dunia. Gak usah ikut-ikutan memburu dunia. Man akhadha, barang siapa yang mengambil minad dunia, dari dunia, fauqa ma yakfi, di atas apa yang mencukupinya, akhadha hatfahu, dia sudah mengambil kebinasaannya, wa huwa la yash'ur, sementara dia tidak menyadari. Jadi kalau kita mengumpulkan dunia lebih dari kecukupan kita, maka sama dengan cari kematian. Kenapa? Karena orang lain tidak akan rela kalau kita kaya. Pasti mereka berusaha bagaimana supaya kekayaannya pindah kepada mereka. Sehingga ada orang mati diracun gara-gara rebutan kekayaan. Ada yang juga ngirim orang lain untuk dibunuh gara-gara rebutan kekayaan. Tapi hadis ini dhaif. 21, da'un nasa, biarkanlah para manusia, yusibu, mendapatkan, maksudnya mendapatkan untung, ba'duhum, sebagian mereka, min ba'din, dari sebagian yang lain. Fa'idha, maka apabila istangsaha, meminta nasihat, ahadukum, salah satu kalian, akhahu, kepada saudaranya, fal yang sahhu, maka hendaklah dia memberikan nasihat kepadanya. Ada 2 catatan untuk hadis ini. Catatan pertama, hadis ini termasuk yang susah dipaham kecuali kalau mengetahui sababul wurudnya. Ceritanya ada seseorang menjual, kemudian ada orang yang lain membeli. Si pembeli ini menawar, maka ada orang lain lewat kemudian ingin membantu si pembeli untuk menawar, supaya dia dapat harga yang paling murah. Maka Rasulullah mengatakan, da'un nasa yusibu ba'dahum min ba'id, biarkanlah manusia itu mendapatkan laba sebagian mereka dari sebagian yang lain. Artinya si pembeli yang menawar tadi enggak usah kamu bantu.
Sudah, dia dapat harga berapa, itu takdirnya dari Allah itu. Nggak usah kamu bantu. Jadi biarkan dia menawar. Dia menawar 500, nggak usah kamu bantu menawar 300, nggak usah, kamu nggak ikut beli, biarkan. Nah, kalau dia nawarnya tidak terlalu murah, nah, maka berarti si penjual mendapatkan untung yang lebih banyak daripada kalau ditawar dengan harga yang lebih murah. Tapi kalau ada saudara kita yang minta nasihat kepada kita, barulah kita kasih nasihat. Nasihat itu adalah iradatu khair li ghair, menghendaki kebaikan pada orang lain. Artinya dalam masalah ini, kalau ada orang minta bantuan kita, saya mau beli rumah, tolong dibantu menawar harganya. Nah, kita yang pandai menawar boleh membantu. Tapi kalau tidak ada orang yang minta bantuan kita, udah biarkan. Ada orang menawar, biarkan. Nggak usah kita bantu. Kenapa? Karena dia akan mendapatkan harga sesuai takdir dari Allah, dan nanti penjualnya akan mendapatkan laba sesuai takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini catatan pertama. Catatan kedua, hadis ini diriwayatkan Tabarani, kata Imam Suyuti, tapi sebenarnya Imam Ahmad juga meriwayatkan, sehingga lebih pantas di sini ditulis nama Imam Ahmad, karena derajatnya Imam Ahmad di atasnya Imam Tabarani. Nah, maka ini takhrijnya hadis kurang bagus. Dua-dua, da'u, biarkanlah li untuk saya ashabi, sahabat-sahabat saya. Maksudnya jangan mencela sahabat-sahabat saya. Fawalladhi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku di tangannya, yaitu demi Allah. Lau anfaqtum, kalau kalian itu berinfak mithla Uhudin, semisal gunung Uhud, dahaban, emas, ma balagtum, kalian tidak akan bisa mencapai a'malahum, amal-amal mereka. Artinya pahala mereka itu lebih besar daripada pahala yang kita lakukan meskipun kita sedekah besar. Dalam hadis yang lain disebutkan, kalaulah seseorang itu menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, tidak bisa mencapai sedekah 1 mud atau setengah mud yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pahala kita itu kecil, Pak, kalau dibandingkan pahala sahabat Nabi. Kita sedekah emas sebesar gunung, itu kan nggak karu-karuan, besarnya berapa? Nah, sementara sahabat Nabi cuma sedekah beras setengah mud. Setengah mud sedekah mereka dengan gunung emas yang kita sedekahkan, itu lebih besar pahala mereka. Kok bisa begitu? Nah, jawabannya ada dalam Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. لا يستوي منكم, tidaklah sama di antara kalian. Surat Al-Hadid ayat 10 ya. Tidaklah sama di antara kalian orang yang infak sebelum Fathu Makkah dan perang sebelum Fathu Makkah dibandingkan dengan yang infak setelah itu. Ulaika a'dhamu darajatan, mereka itu lebih besar derajatnya daripada orang-orang yang infak setelah itu dan berperang setelah itu. Kenapa? Karena lebih susah pada waktu itu. Umat Islam baru sedikit. Nah, sehingga karena amalannya lebih berat, maka pahalanya pun juga lebih besar. Kemudian bagaimana hukumnya tentang sabu as-sahabah, orang yang mencaci sahabat Nabi? Kan di sini dilarang ya, biarkan sahabatku, jangan dicela. Kalau ada orang mencela sahabat Nabi, bagaimana? Menurut jumhur ulama, hukumannya adalah ta'zir. Ta'zir itu dihukum oleh imam, oleh khalifah sesuai dengan ijtihadnya, apa yang terbaik hukumannya. Tidak ada ketentuan khusus dari Allah, dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian ulama Malikiyah berpendapat qatl, dibunuh orang yang mencela sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jelas ulama sepakat bahwa mencela sahabat Nabi itu adalah termasuk kabair, dosa-dosa besar. Hanya mereka berselisih pendapat apa hukumannya, apakah ta'zir ataukah dibunuh. 23, da'uli, biarkan untuk saya ashabi, sahabat-sahabat saya, jangan cela mereka, wa ashari, dan sihir-sihir saya. Sihir itu keluarga dari jalur pernikahan.
Misalnya menantunya Nabi, mertuanya Nabi, itu disebut sihir. Mertuanya Nabi misalnya Abu Sufyan, menantunya Nabi misalnya Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib ini dua dia. Dia selain sahabat Nabi juga sihirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya diperselisihkan oleh para ulama derajatnya. 24. Da'u, biarkanlah Safwan ibn al-Mu'attal sahabat Nabi. Fa innahu, karena dia itu meskipun khabithul lisan, jelek lidahnya, yaitu ngomongnya nyelekit, tetapi thayyibul qalbi, bagus hatinya. Tapi hadis ini dhaif. Dan ini ada ceritanya. Ada seseorang mengadukan, melaporkan kepada Nabi, "Ya Rasul, ini Safwan bin Mu'attal ini mencela saya, tolong dia dihukum." Nah, maka beliau jawab, biarkan. Karena dia meskipun ngomongnya mencela kamu, tapi hatinya sebenarnya baik. Kamu lihat saja hatinya, ya, hatinya baik. Safwan bin Mu'attal ini siapa? Ini sahabat Nabi yang dituduh berzina dengan Aisyah. Maka Allah turunkan surat An-Nur yang membebaskan Safwan dan Aisyah dari perzinahan tadi. Allah katakan at-tayyibatu lit-tayyibin, tayyibun lit-tayyibat. Nah, berarti Aisyah orang baik dan Safwan bin Mu'attal orang baik, dan akhirnya dia mati syahid dalam perang. 25. Da'u, biarkanlah Safwan bin Mu'attal, fa innahu, karena sesungguhnya Safwan itu yuhibbullah, mencintai Allah wa rasulah, dan rasulnya. Ini juga dhaif. Ketahuilah bahwa orang itu kalau cinta kepada Allah dan Rasul, itu pasti dia dicintai oleh Allah dulu. Tidak mungkin orang itu cinta kepada Allah kecuali Allah cinta dulu sama dia. Apa dalilnya? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan pada surat Al-Maidah ayat 54, "Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna." Nah, maka sebagian para ulama mengatakan bahwasanya yuhibbuhum wa yuhibbuna, Allah mencintai mereka dan mereka mencintai dia. Nah, ini menunjukkan bahwa sebelum orang itu yuhibbunahu, mencintai Allah, pasti yuhibbuhum, Allah sudah mencintai dia terlebih dahulu. 26. Da'uni, biarkanlah saya minas Sudan, dari orang-orang Sudan. Maksudnya biarkanlah saya dari orang-orang Sudan, yaitu maksudnya jangan saya dikasih orang-orang Sudan. Jadi orang-orang Sudan jangan dikirim ke saya jadi pembantu atau jadi apapun, saya enggak mau. Kenapa? Fa innamal aswad, karena orang Sudan, orang-orang hitam itu libatnihi, hanya mikir perutnya, wa farjihi, dan mikir farjinya. Apa maksudnya? Dijelaskan oleh para ulama. Idza jaa'a saraq wa idza syabi'a fasaq. Idza jaa'a saraq, kalau dia lapar dia pasti akan mencuri karena hanya mikir perutnya. Wa idza syabi'a fasaq, kalau dia kenyang maka dia akan berbuat fasik, yaitu berzina karena syahwatnya sudah kuat, kemudian berzina. Itu maksud libatnihi wa farjih. Tapi hadis ini termasuk hadis palsu, maka saya kasih tanda bintang. Nah, maka yang benar bagaimana? Yang benar, mau hitam, mau putih, mau Sudan, mau apa Amerika, nah, itu enggak harus apa, kalau putih itu berarti amalnya baik, kemudian kalau Sudan itu amalnya jelek, enggak. Inna akramakum indallahi atqakum. Sayyidina Bilal orang hitam. Sayyidina Ashamah An-Najashi orang hitam. Sayyidina Luqman Al-Hakim orang hitam. Sayyidina Mahja' Maula Umar orang hitam. Semuanya orang-orang hitam, tapi orang-orang baik semua. 27. Da'u, biarkanlah dia. Fa inna, karena sesungguhnya li sahibil haq, bagi pemilik hak itu maqalan, ada hak untuk bicara. Ini hadis susah dipaham kecuali kalau kita tahu ceritanya. Ada orang ngutangi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah jatuh tempo, orang itu datang nagih kepada Nabi. Kemudian ngata-ngatai Nabi dengan kasar. Kamu itu Muhammad kalau bayar utang nggak beres. Nah, para sahabat naik pitam mereka. Kurang ajar nih, orang kafir ngutangi Nabi, kemudian minta pelunasan dengan tanpa adab. Nah, maka Rasulullah mengatakan, "Da'u, biarkanlah orang itu." Ya. Kenapa? Karena itu dia adalah sahibil hak, dia pemilik hak, dia ngutangi kepada saya. Maka dia punya hak untuk maqal, untuk
bicara. Tapi sebenarnya dia salah sebenarnya. Kenapa? Nagih mestinya dengan adab, segala sesuatu dengan adab. Hanya saja ini karena Nabi itu tawadhu, sehingga Nabi malah menyuruh mereka membiarkan orang tersebut. 28. Da'uhu, biarkanlah dia ini maksudnya orang sakit. Ya innu, merintih. Fa innal anin, karena sesungguhnya anin itu adalah rintihan. Itu adalah ismun min asma'illahi ta'ala, salah satu dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Yastarihu ilaihi, yang merasa rehat kepada anin tadi, kepada suara rintihan tadi. Al-alilu, orang yang sakit. Hadis ini derajatnya dhaif, sehingga tidak bisa dijadikan dalil bahwasanya al-anin termasuk dari nama Allah. Nah, maka jangan berdoa ya anin, enggak ada nama Allah al-anin. Anin itu apa? Suara orang mengaduh, mengatakan Maka bisa jadi juga yang dimaksud hadis ini adalah bahwa itu nama Allah. Jadi orang ketika mengaduh itu sama dengan manggil sama Allah. Ya Allah, ya Allah. Tapi karena hadis ini dhaif, tidak bisa dijadikan dalil. Jadi jangan panggil Allah dengan nama enggak ada dalilnya yang sahih. Para ulama membuat kaidah. Kaidahnya apa? Asmaullahi tauqifiyah. Nama-nama Allah itu bersifat tauqif. Tauqif itu kalau nggak ada dalil sahih jangan ngomong. Nah ini nggak ada dalil sahih bahwasanya atau anin itu nama Allah, nggak ada. Maka jangan mengatakan nama Allah atau anin nama Allah. 29. Dafnul banat, mengubur bayi perempuan. Mohon maaf, mengubur anak-anak perempuan, bukan bayi ya, anak-anak perempuan. Itu minal makrumat, termasuk perkara-perkara yang menyebabkan kemuliaan, yaitu masuk surga. Hadis ini maksudnya adalah kalau ada seorang bapak matinya keduluan anaknya perempuan. Jadi saya punya anak perempuan, kemudian anak perempuan saya mati, saya menguburkan anak perempuan saya. Itu minal makrumat, termasuk dari sebab saya masuk surga dengan syarat saya sabar. Maka hadis ini bukan berarti Nabi benci kepada anak-anak perempuan. Alhamdulillah anak perempuan mati malah untung, enggak begitu maksudnya ya. Tapi maksudnya adalah beliau menghibur diri ketika putrinya wafat. Ummu Kulthum wafat sebelum beliau. Ruqayyah wafat sebelum beliau. Zainab wafat sebelum beliau. Satu-satunya putri Nabi yang wafat setelah Nabi itu adalah Fatimah. Nah, maka ini maksudnya beliau menghibur diri ya. Anak saya mati, perempuan-perempuan enggak apa-apa, ini termasuk makrumat. Tapi hadis ini derajatnya palsu menurut Albani, sehingga saya kasih tanda bintang. 30. Tufina, orang ini dikubur bitinati, dengan tanah allati yang khuliqa, dia telah diciptakan minha, dari tanah tadi. Hadis ini derajatnya sahih, belum ada derajatnya ditulis sendiri. Ini ceritanya ada orang Ethiopia dikubur di Madinah. Waktu itu Nabi melihat ada orang rame-rame ngubur jenazah, maka Nabi mendekat. Ini siapa? Maka dijawab, ini seorang Ethiopia mati di Madinah, kita kubur di sini. Maka beliau mengatakan, dia dikubur dengan tanah yang dulu diciptakan darinya. Jadi kita dicipta dari tanah mana, nanti kuburan kita di situ, Pak. Kalau panjenengan ternyata besok dikubur di Saudi, nah, berarti ketahuan. Dulu panjenengan ketika diciptakan oleh Allah itu diambil tanah Saudi untuk menciptakan panjenengan. Sebagian riwayat mengatakan setiap tali pusarnya bayi itu mengandung tanah yang dia diciptakan dari tanah tadi, nanti akan dikubur di situ juga. Tanahnya tanah mana kita nggak ngerti, Allah yang tahu. Sebagian lagi riwayat mengatakan ketika air mani masuk pada rahim, Allah cipratkan tanah dari satu tempat, cipratkan, sehingga maninya campur dengan tanah tadi. Nah, sehingga kita diciptakan dari mani campur tanah. Dan itulah yang disebutkan dalam Al-Quran. Minha khalaqnakum. Minha, dari bumi kami telah menciptakan kalian wahai manusia. Nah, itu maksudnya apa? Maninya dicampur tanah bumi. Begitu sudah dicampur, maka manusia tercipta dari dua, dari mani dan dari tanah. Ini surat Thaha ayat 55. Nah, sayangnya kita nggak ngerti ya, tanah kita itu dari mana. Kalau kita tahu ya kita ngerti akan dikubur di mana nanti. 31. Dalilul khair,
Orang yang menunjukkan kepada kebaikan itu kafa'ilih, seperti orang yang melakukan kebaikan tadi. Ini derajatnya juga sahih, ditulis sendiri. Maksud hadis ini adalah kalau kita menyampaikan suatu kebaikan atau menunjukkan suatu kebaikan, kita tidak mengamalkan, tapi diamalkan orang, itu kita dapat pahala. Kafa'ilih, seperti yang melakukan, maksudnya dapat pahala. Nah, pahalanya sama atau tidak diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan pahalanya sama. Sebagian lagi mengatakan hanya sama-sama dapat pahala, tapi pahalanya tidak harus sama. 32. Damu afra, darahnya hewan yang berbulu putih, azka, lebih utama indallah, di hadapan Allah, min dami saudawain, dari darahnya 2 ekor bulu hitam. Hadis ini derajatnya diperselisihkan ulama. Kata Albani hasan, kata Dzahabi dhaif. Sanadnya dhaif. 33. Damu afra ahabbu ilallah min saudawain, sama. Derajatnya juga diperselisihkan ulama. Kata Albani hasan, kata Dzahabi sanadnya dhaif. Jadi maksud dari sini, kalau kita korban Idul Adha, pilihlah yang bulunya putih. Pahalanya 2 kali lipat dari yang bulu hitam. Nah, maka menyembelih 2 ekor bulu hitam dengan 1 ekor bulu putih lebih utama yang 1 ekor bulu putih. Tapi para ulama mengatakan korban Idul Adha itu fadilahnya, afdoliyahnya itu dilihat dari beberapa sisi, Pak. Tidak hanya bulu saja. Yang dagingnya lebih gemuk lebih utama daripada yang kurus. Yang harganya lebih mahal lebih utama daripada yang murah. Yang bulunya putih lebih utama daripada yang bulu hitam. Sehingga tidak bisa kita katakan ini meskipun kurus dan harganya murah 1 juta, tapi karena putih lebih utama daripada ini yang gemuk, yang bulunya hitam, harganya 10 juta. Nggak bisa begitu. Ini hanya dari sisi warna bulu saja. 34. Damu Ammarin, darahnya Ammar bin Yasir, walahmihi, dan dagingnya Ammar bin Yasir, haramun 'alan nar, haram bagi neraka, antakulahu, untuk memakannya, au tamassah, atau menyentuhnya. Ini jaminan bahwasanya Sayyidina Ammar tidak masuk neraka, berarti dia masuk surga, berarti dia termasuk orang-orang yang diberi kabar gembira masuk surga. Tapi hadis ini derajatnya diperselisihkan ulama. 35. Duru, berputarlah kalian ma'a kitabillah, bersama kitabullah Al-Quran, haitsuma dara, dimanapun Quran berputar. Maksudnya apa? Ikutilah hukum-hukum Quran, jangan menyelisih. Hukum Quran mengatakan halal, katakan halal. Hukum Quran mengatakan haram, katakan haram. Dalam riwayat yang lebih lengkap disebutkan begini, innal kitaba was sultana sayaftariqan, sesungguhnya Al-Quran dengan penguasa itu akan berselisih. Penguasa mengatakan halal, Quran mengatakan haram. Nah, pada waktu itu kita ikut penguasa, itu ikut Quran. Fala tufariqul kitab, jangan menyelisih Quran. Itulah makna duru ma'a kitabillah haitsuma dara. Quran ngomong apa kita ikut. Meskipun Pak Jokowi mengatakan yang sebaliknya. Sekarang bukan Jokowi ya, sudah ganti ya. Nah, sudah ganti presiden yang lain. Nah, siapapun presidennya, mereka mengatakan A atau B, sementara Quran sebaliknya, maka kita katakan sesuai ucapannya Quran, jangan ikuti penguasa. Itu maksudnya. 36. Dunaki, ambillah hakmu wahai Aisyah, fantasiri, belalah dirimu. Hadis sahih, tulis sendiri derajatnya karena belum ada. Hadis ini susah dipaham kecuali kalau tahu ceritanya. Seorang istri Nabi bernama Zainab binti Jahshin. Dia masuk rumah Aisyah tanpa izin, langsung buka pintu, kemudian marah-marah sama Aisyah. Nah, Aisyah dimarahi Zainab, dia ngelirik sama Nabi, melihat kepada Nabi, seolah-olah minta izin sama Nabi. Ya Rasul, dijawab enggak ini orang ini? Nah, maka Rasulullah paham penglihatan Aisyah, lirikan Aisyah, maka beliau mengatakan dunaki fantasiri, silahkan kamu ambil hakmu, kamu bela diri. Akhirnya Aisyah ngomong, menjawab. Nah, begitu dijawab oleh Aisyah, maka Zainab kelakapan, nggak bisa bicara. Maka Rasulullah tersenyum. Beliau mengatakan, innaha bintu Abi Bakrin.
Kamu nggak tahu toh, ini Aisyah putrinya Abu Bakar. Ya, Abu Bakar pinter, Aisyah ya pinter. Kamu ngelawan orang pinter, kalah. Dan dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa istri-istri Nabi itu manusia-manusia biasa, sehingga antar mereka perang itu sudah biasa, Pak. Bahkan istri Nabi itu ada 2 grup, grup bersama Aisyah, grup bersama Ummi Salamah. Kalau nggak percaya saya bacakan hadisnya. Saya khawatir panjenengan ngira saya ngaco ini, pelajaran ngaco ini ya. Istri Nabi kok dianggap 2 grup. Mari kita lihat hadisnya. Ada. Nah, sayangnya kok nggak ketemu nih, coba. Enggak ada ya. Tahu ya, coba yang firqatan. Enggak ada juga. Ta'ifatain. Baik, nanti kita cari lagi ya. Bahwasanya disebutkan dalam Bukhari. Lafalnya saya lupa. Bahwa istri Nabi SAW itu ada 2 grup. Firqataini yang saya ingat, tapi saya cari dengan kata kunci firqatain enggak ketemu. Enggak ada juga. Enggak ada juga. Nah, lafalnya saya lupa. Nah, maka kembali ke sini, istri-istri Nabi SAW manusia biasa, wajar kalau antara mereka ada perseteruan sedikit seperti ini. Jadi para istri-istri Nabi bukan manusia-manusia yang sempurna. Yang sempurna itu adalah para Nabi yang tidak pernah berbuat maksiat. Tapi kalau istri-istri Nabi orang-orang baik, tapi masih ada kekurangan-kekurangan seperti dalam kasus ini ya, bertengkar antara Aisyah dengan Zainab. Tapi jangan melihat pertengkarannya, lihatlah kepada kebaikan-kebaikannya. 37. Diyatul mu'ahad, diyatnya orang kafir mu'ahad, nisfu diyatil hur, separuh dari diyatnya orang merdeka, orang muslim. Diyat itu adalah ganti rugi ketika kita membunuh seseorang. Misalnya saya nabrak seorang, ternyata orang itu kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad itu kafir dhimmi, kafir yang ada hubungan damai dengan orang-orang muslim. Nah, saya harus ganti nyawanya yang mati gara-gara saya tabrak, itu berapa? Hadis ini mengatakan nisaf, separuh diyatnya orang muslim yang merdeka. Diyatnya orang muslim 100 ekor onta, berarti ini 50 ekor onta. Dan inilah pendapat jumhur ulama, bahwa nilainya orang kafir separuh nilainya orang muslim, berarti 50 ekor onta. Tapi ini masalah khilafiyah. Menurut jumhur separuh, menurut Imam Syafi'i 1/3, lebih dikit lagi. Menurut Imam Abu Hanifah selevel, yaitu sama-sama 100 ekor onta. Nah, sekarang hadisnya ini sahih. Kenapa kok ada perselisihan pendapat? Mari baca hadis berikutnya, 4238. Diyatu akli, diyatnya sama ya. Diyat itu diyat, akli itu diyat. Diyatu akli, diyatnya al-kafir, orang kafir, nisfu aklil mu'min, separuh diyatnya orang beriman. 39. Diyatul mukatab, diyatnya orang mukatab, budak mukatab, biqadri, sekira ma'utiqa minhu, apa yang sudah merdeka darinya, diyatul hur, disamakan dengan diyatnya orang merdeka. Wa biqadri, dan sekitar maraqa, apa yang masih menjadi budak, minhu, darinya, diyatul abd, disamakan dengan diyatnya budak. Mukatab itu adalah budak yang membayar kepada majikannya nilai dirinya supaya dia merdeka. Misalnya nilainya 100 juta. Dia sudah membayar 50 juta. Berarti 50%-nya sudah merdeka, 50%-nya masih budak. Nah, seandainya budak mukatab ini saya tabrak mati, saya bayarnya berapa? Bayarnya adalah separuh badannya itu dinilai orang merdeka. Berarti apa? Kita membayar 50, ya kan? Kemudian separuh
badannya itu dinilai dengan budak, berarti kita membayar 25. Berarti totalnya 50 onta plus 25 onta, 75 onta. Tapi hadis ini tidak ada yang mengamalkannya kecuali segelintir ulama. Mayoritas ulama tidak memakai hadis ini. Mereka memakai hadis yang lain. Ini hadisnya. Ma baqiya dirhamun al-mukatab abdun, budak mukatab itu masih dinilai budak, ma baqiya alaihi min kitabatihi dirhamun, apabila masih tersisa 1 dirham dari bayaran mukatabnya alias ketika belum lunas. Ini hadis riwayat Abu Dawud sahih. Kalau ini riwayat Tabarani hasan. Nah, sekarang riwayat Tabarani dengan riwayat Abu Dawud mana yang didahulukan? Nah, kalau jumhur mereka memilih riwayat Abu Dawud ini, sehingga karena budak mukatab itu masih dinilai budak kalau belum lunas, berarti hitungannya sama dengan budak, nggak usah diparu-paru kayak tadi. Jadi apa yang sudah dia bayar itu nggak dihitung, dia tetap budak. Berarti diatnya separuh orang merdeka. Kalau ditabrak mati, maka kita mengganti rugi 50 onta, bukan 75 onta kayak hitungan tadi. Nah, maka ini masalah khilafiyah. 40. Diatnya asabi'il yadaini, jari-jari kedua tangan, warrijlain dan kedua kaki, sawaun sama. Sama gimana? Ashrun minal ibili, 10 ekor onta, likulli isba, untuk masing-masing jari. Jadi kalau ada seseorang mencongkel 1 jari tangan orang, ini ganti ruginya 10 ekor onta. Kenapa 10? Karena jari kita jumlahnya 10. Semua jari nilainya 100 onta. Nah, berarti 1 jari nilainya 10 onta. Ini jari kelingking kecil, ini jempol besar, nilainya sama. 41. Diatul dhimmi, diatnya orang kafir dhimmi, diatul muslim, sama dengan diatnya orang muslim. Inilah dalilnya Abu Hanifah, bahwa orang kafir dhimmi diatnya sama dengan muslim, 100 ekor unta. Tapi hadis ini derajatnya dhaif, karena itu lebih kuat pendapat jumhur tadi, bahwasanya diatnya orang kafir separuh diat orang merdeka. Hadisnya sahih yang tadi. 42. Dinul mar'i, agamanya seseorang adalah akluhu, akal dia. Wa man la aqlalah, yang tidak punya akal, la dinalah, berarti enggak punya agama. Hadis ini palsu. Dan para ulama mengatakan tidak ada satupun hadis sahih tentang fadilah akal. 43. Terakhir ya, karena ini sudah akhir dari pasal ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinarun, ada 1 dinar, anfaqtahu, yang engkau infakkan fi sabilillah, di medan jihad. Wa dinarun, dan dinar yang kedua, anfaqtahu fi raqabatin, kamu infakkan untuk memerdekakan budak. Yang ketiga, wa dinarun, 1 dinar, tasaddaqta bihi ala miskin, kamu sedekahkan kepada orang miskin. Yang keempat, wa dinarun, 1 dinar yang lain, anfaqtahu ala ahlik, kamu nafkahkan untuk keluargamu, anak istrimu. A'dhamuha ajron, yang paling besar pahalanya, alladzi anfaqtahu ala ahlik, yang kamu infakkan untuk keluargamu. Hadis riwayat Muslim sahih. Hadis ini menunjukkan 2 hal. Yang pertama, tafadulul a'mal, bahwasanya amal itu bertingkat-tingkat. Meskipun amalannya sama-sama sedekah, tapi karena sedekahnya itu kepada arah-arah yang berbeda, maka pahalanya juga berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwasanya fardu ainin afdalu min fardi kifayatin. Amalan yang fardu ain lebih utama daripada amalan yang fardu kifayah. Itulah fikihnya hadis ini. Mari kita lihat. Dinar untuk jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah fardu kifayah. Dinar untuk memerdekakan budak. Merdekakan budak fardu kifayah. Dinar untuk sedekah kepada orang miskin. Sedekah kepada orang miskin fardu kifayah. Adapun dinar untuk diberikan kepada anak istri, ini fardu ain. Jadi
Maksudnya hadis ini bukan berarti marilah tidak usah infak fisabilillah, marilah tidak usah memerdekakan budak, marilah tidak usah memerdekakan orang miskin, gendutkanlah keluargamu semuanya. Bukan begitu, salah paham. Ini maksudnya adalah fardu ain lebih utama daripada fardu kifayah. Bukan berarti mari kita sedekah semua duit untuk keluarga kita, tidak ada yang keluar sama sekali untuk orang lain. Bukan gitu, salah paham. Nazir bagi hadis ini atau yang semisal dengan hadis ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dimintai izin oleh seorang laki-laki untuk berjihad, maka beliau bertanya, ahayyun walidaka, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Dijawab, masih hidup. Maka beliau mengatakan, fafihima fajahid, maka berjihadlah untuk berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Ini hadis muttafaqun alaih. Kenapa disuruh untuk birrul walidain? Karena birrul walidain hukumnya fardu ain, sementara jihad hukumnya fardu kifayah. Nah, fardu ain lebih utama daripada fardu kifayah. Maka ketika bertabrakan, dahulukan yang fardu ain. Tetapi kalau tidak bertabrakan, maka silahkan dilakukan dua-duanya. Fis sahihain fafihima fajahid. Inilah yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Insyaallah pasal berikutnya hadis-hadis yang dimulai dengan alif lam dal kita baca di waktu yang lain. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.